Tanah ini meminta nyawa, katanya pelan. Kalau jalan ini berdiri kokoh, kau harus membentuk nyawa manusia yang masih suci. Kalau tidak, tanah ini sendiri yang akan mengambil korban. Guys, selamat malam dan selamat datang di episode perdana Jendela Malam, sebuah tempat di mana kisah-kisah gelap, bisikan misterius, dan cerita yang selama ini hanya berani dibicarakan setengah berbisik akan dibuka kembali. Di podcast ini, kita akan masuk ke lorong-lorong sunyi, menyusuri tempat yang ditinggal, dan mendengarkan cerita yang mungkin seharusnya tetap terkubur. Jadi, kalau malam ini kamu sedang sendirian, sedang berkendara, atau mendengarkan ini menjelang tidur, hati-hati. Karena terkadang, sesuatu dari kegelapan ikut mendengarkan bersamamu. Gunakan earphone kalian dan matikan lampu jika berani. Dan ingat, jangan selalu sering menoleh ke belakang. Karena setelah jendela malam terbuka, tidak semua cerita akan membiarkanmu tidur dengan tenang. Guys, kalian tahu nggak? Di antara semua kisah mistis yang pernah beredar dari mulut ke mulut, tidak ada yang lebih kejam, lebih gelap, dan lebih mengerikan selain kisah tentang tumbal. Karena kalau hantu biasa muncul akibat dendam atau kematian yang tidak tenang, maka tumbal adalah korban yang sengaja dipilih untuk mati. Mereka tidak mati karena takdir, tidak mati karena kecelakaan, tapi mereka diserahkan, dikorbankan, dibunuh demi ambisi manusia lain. Dan itulah sebabnya roh mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap ada, terjebak di tempat terakhir mereka menjerit kesakitan, menunggu seseorang untuk dijadikan pengganti. Konon, di beberapa tempat di Indonesia, jalan raya, jembatan, gedung besar, bahkan bendungan dibangun bukan hanya dengan semen dan besi, tapi juga dengan darah. Dan cerita malam ini adalah salah satunya. Bertahun-tahun lalu, sebuah jalan besar dibangun untuk menghubungkan dua desa terpencil. Jalan itu membelah hutan tua, melewati tanah lembab yang bahkan warga sekitar tidak berani lewati setelah maghrib. Awalnya pembangunan berjalan biasa saja, namun semakin lama gangguan mulai bermunculan. Alat berat tiba-tiba mati sendiri saat malam. Mesin yang baru dipasang mendadak rusak tanpa sebab. Pekerja jatuh sakit bergantian. Dan yang paling mengganggu, setiap lewat tengah malam selalu terdengar suara tangisan anak kecil dari bawah tanah. Tangisan lirih, seperti seseorang yang terkubur hidup-hidup. Beberapa pekerja ketakutan dan memilih berhenti. Tapi sang kontraktor tidak peduli. Yang dia pikirkan hanya uang. Semakin lama proyek tertunda, semakin besar kerugiannya. Sampai akhirnya, dia mendatangi seorang dukun tua yang tinggal jauh di pinggir hutan. Malam itu hujan turun deras, peti menyambar berkali-kali. Dan di dalam gubuk reot yang hanya diterangi lampu minyak, si dukun mengatakan sesuatu yang membuat suasana jadi jauh lebih dingin. Tanah ini meminta nyawa,
tanya pelan. Kalau jalan ini berdiri kokoh, kau harus membentuk nyawa manusia yang masih suci. Kalau tidak, tanah ini sendiri yang akan mengambil kau.